Shalom. Minggu ini semua gereja kita memasuki masa di mana kita akan merayakan hari Pentakosta. Jadi pagi hari ini saya mau bahas tentang Pentakosta, saudara. Saya kasih judul khotbah terpilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama 3 ayat ini saudara bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang ayat 4 kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Amin. Ternyata menurut seorang psikolog namanya Dr. Gabor Mate, saudara, bahwa banyak masalah di dalam kehidupan orang-orang yang udah di atas 17 tahun yang kita bisa bilang orang dewasa, ya, dengan segala perilakunya, yang ada orang yang pindah-pindah kerja, saudara, ya, kerja bosanan, baru di sini berapa bulan pindah, baru berapa bulan pindah. Ada juga perilaku yang di dalam pernikahan ternyata pernikahannya nggak berlangsung lama, ya, atau mungkin yang berlangsung lama tapi sebetulnya pernikahannya nggak lagi saling mencintai. Ada lagi perilaku yang mungkin kecanduan narkoba, kecanduan pornografi dan sebagainya. Nah, semua perilaku ini saudara itu disebutnya adalah traumatic behavior atau perilaku yang berdasarkan trauma, saudara. Semua kita ini punya traumanya sebetulnya. Nah, trauma itu saudara salah satunya adalah akibatnya atau penyebabnya adalah karena merasa tidak dipilih, saudara. Merasa tidak dipilih. Ada orang tua yang lebih memilih anak nomor 1. Anak nomor 2 dibilang, kamu makan dong yang banyak supaya kayak kakak kamu. Sehingga yang nomor 2 merasa dia gak dipilih. Pas dia sekolah, masuk TK gitu ya, teman-temannya dibagiin mainan. Terus gurunya bilang, ya nanti ibu pilih ya. Yang dipilih kawannya, dia gak dipilih. Nah, ini muncul nih di dalam diri setiap orang nih sampai dia besar. Baru-baru ini ada kawan yang bilang sama saya, ya, dia bilang, iya, dulu gua naksir sama si A, tapi ternyata si A naksir sama kawan gua. Gile, gua gak dipilih. Nah, banyak orang saudara perilakunya pas dewasa itu merasa gak dipilih. Termasuk dalam rumah tangga. Ada loh istri-istri yang merasa suaminya lebih dengerin ibunya daripada dengerin istrinya. Jadi istrinya merasa nggak dipilih. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, Yesus bilang sama murid-murid, semuanya jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem, masuk dalam satu rumah yang memang Tuhan udah atur, 120 murid-murid di sana. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Janji Bapa itu waktu Roh Kudus turun di atas kita semua. Kenapa Roh Kudus bisa turun di atas kita semua? Karena Roh Kudus pilih saudara. Katakan bersama saya dipilih. Roh Kudus pilih kita semua, saudara. Roh Kudus pilih kita semua. Jadi Roh Kudus ada sama kita itu bukan karena keinginan saudara. Saudara jadi Kristen, percaya Yesus, itu bukan karena keinginan saudara. Saudara hadir di gereja ini tanpa saudara sadari, itu karena ada Roh Kudus yang tuntun saudara. Saudara percaya nggak percaya,
saudara bisa ngucap nama Yesus saja, itu karena ada Roh Kudus yang menggerakkan saudara untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Dulu ada peristiwa tahun 90-an di mana ada mahasiswa yang di sekolah teologi di Jakarta ini, saudara, ya, yang diserbu sama agama non-Kristen, saudara, ya, diserbu. Saya pernah cerita ini juga kesaksiannya kan, di mana salah satu dari mahasiswa itu sampai ditembas lehernya hampir putus. Ya, saudara bisa nanti nonton di YouTube kesaksiannya, di mana lehernya itu ditebas sampai putus dan dia meninggal. Saya lupa namanya, pokoknya dia orang Timor lah, gitu ya. Pada saat arwahnya, pada saat rohnya masuk ke alam roh, dia bersaksi bahwa semuanya gelap. Itu kegelapan yang dia belum pernah alami dalam hidup. Belum pernah dia alami dalam hidup. Kita semua rasanya juga belum ada yang punya pengalaman. Ya mungkin Pak Henry pernah punya pengalaman tuh hidup antara hidup dan mati. Tapi belum sampai yang kayak kesaksian ini. Itu gelap semua. Menurut dia gelap semua. Lalu dia mulai lihat ada roh-roh jahat yang mau ambil dia. Pada saat dia lihat roh-roh jahat yang mau ambil dia bilang, dia teriak Yesus. Pas dia teriak Yesus, terang tiba-tiba beberapa malaikat menghampiri dia, lalu membawa dia ketemu Yesus. Nah, di situ dia dapat penjelasan bahwa di alam roh nama yang ditakutin itu cuma satu, Yesus. Di situ uang saudara gak laku. Di situ persahabatan saudara sama orang-orang hebat juga gak ada gunanya. Saudara mau kenal siapa, gak akan ada gunanya. Saudara mau punya jabatan apa, di situ juga nggak ada gunanya. Nih, saudara mati, saudara pikir saudara bisa kontak siapapun yang ada di handphone saudara, nggak ada gunanya. Kehebatan saudara yang selama ini mungkin bisa menjadi bekal kita atau yang kita sombongkan, nggak ada gunanya. Di situ si orang ini bersaksi, ternyata di situ yang paling berharga waktu saudara bisa nyebut Yesus. Nah, malaikat katanya kasih penjelasan. Kasih penjelasannya begini ke orang ini. Di alam roh, hanya orang yang punya Roh Kudus yang bisa nyebut nama Yesus. Saya baca di 1 Yohanes pasal yang keempat. Ya, saya bacakan di 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara. Dari ayat yang ke-13. 1 Yohanes 4 ayat 13 bilang gini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi. Saudara gak mungkin bisa bersaksi menyebut nama Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Saya bacakan juga di Roma pasal yang ke-8, saudara. Roma pasal yang ke-8. Di Roma pasal yang ke-8, di ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu ada karena diingini Tuhan dengan cemburu. Diingini Tuhan dengan cemburu. Sebelum saudara percaya Yesus, Tuhan Allah sudah memilih saudara. Mungkin orang tuamu gak pilih kamu. Mungkin orang di kantormu gak pilih kamu sebagai yang favorit. Tapi di mata Allah, saudara adalah orang-orang yang terpilih. Karena saudara orang-orang yang terpilih, maka Dia utus Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu yang bantu kita memahami
Dan membuat kita akhirnya mau, gue pengen deh percaya Yesus, gue pengen deh ke gereja. Nah itu yang bikin siapa saudara? Itu Roh Kudus. Kita mau ngajak orang ke gereja sekalipun kalau Roh Kudus belum gerakin, gak akan kemana-mana dia saudara. Gak akan kemana-mana. Saudara ada hari ini nih, itu karena Roh Kudus yang gerakin saudara. Saudara ada jadi Kristen itu karena Roh Kudus yang tuntun saudara. Nah masalahnya Roh Kudus gak cuma pengen saudara stop jadi orang yang ke gereja, tapi ada rencana Allah buat orang-orang pilihannya saudara. Kita dipilih berarti ada maksud dan tujuan saudara. Kita dipilih bukan cuma tadi pagi bangun pakai baju saudara lalu pergi ke gereja, pulang gereja mungkin nanti saudara ada acara apa, tapi ada rencana besar Allah di dalam kehidupan saudara sehingga saudara hari ini ada. Karena saudara dipilih. Yang percaya katakan amin. Waktu Musa dipilih, ternyata Tuhan punya rencana besar supaya Musa saudara membebaskan 2 juta bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, melewati padang gurun saudara, dan akhirnya nyebrang sampai ke tanah Kanaan. Waktu Tuhan pilih Yosua, ternyata Yosua Tuhan pilih untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan saudara, bersaksi meruntuhkan tembok Yeriko saudara, lalu melihat tanah yang berlimpah susu dan madu. Waktu Tuhan memilih Abraham, dia pilih Abraham sebagai bapak orang beriman. Dia pilih Abraham sehingga dia menjadi nenek moyang bangsa yang terpilih saudara, yang kita kenal dengan bangsa Israel hari ini. Waktu Tuhan memilih Daud saudara, dengan segala dinamika kehidupannya, tapi Tuhan punya rencana atas Daud. Dan akhirnya kehidupan Daud sampai hari ini, Daud menjadi raja yang paling istimewa di bangsa Israel. Bahkan bendera Israel pun ada lambang bintang, dan disebutnya bukan bintang Musa, bukan bintang Abraham, tapi bintang Daud saudara. Bahkan waktu Yesus berjalan dari desa ke desa, banyak orang memanggil, "Hai Yesus Kristus, anak Daud," saudara. Waktu Tuhan memilih Naomi, saudara, Naomi kehilangan suaminya, Naomi kehilangan 2 anak laki-lakinya, saudara. Tapi akhirnya Tuhan, karena Tuhan pilih Naomi, Tuhan izinkan ada orang yang namanya Ruth di dalam kehidupan Naomi. Dan akhirnya kehidupan Naomi, saudara, berubah dari orang yang berkata, "Jangan panggil aku Naomi." Naomi itu artinya putri yang cantik, saudara. Naomi bilang dengan segala kepahitan hidupnya, dia bilang, "Panggil aku Mara." Mara itu artinya apa? Air yang pahit, saudara. Karena dia tahu kehidupan ini, semua kehidupannya, pengalamannya cuma kepahitan, saudara. Kehilangan suami, kehilangan anak laki-laki, kehilangan harta, kehilangan semuanya. Dia bilang, "Panggil aku Mara." Mungkin orang memilih untuk kita dapat yang jelek-jelek, saudara. Kadang-kadang kita pikir juga hidup kita kayak korban kan. Kita lihat hidup kita kok kayak begini-begini aja. Tuhan mah pilih gue cuma buat apa? Kesengsaraan, cuma buat penderitaan. Tetapi kita gak pernah tahu saudara, apa yang Tuhan atur di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan atur ada Ruth di dalam kehidupan Naomi. Waktu Ruth melahirkan anak laki-laki dari Boaz, saudara, Alkitab berkata apa di kitab Ruth? Bahwa Tuhan mengaruniakan anak laki-laki buat Naomi, saudara. Bukan buat Ruth, padahal yang lahirin Ruth. Yang lahirin Ruth. Tapi Alkitab mencatat bahwa saudara, Tuhan mengaruniakan anak laki-laki buat Naomi. Nanti saudara baca deh silsilah Yesus. Silsilah Yesus, Yesus lahir dari si A, si B, si C, dan ternyata ada satu nama. Nama siapa? Nama Naomi. Padahal kalau silsilah Yesus kan semua laki-laki, semua laki-laki yang dicatat laki-laki. Ada perempuan yang dicatat sebagai nenek moyang Yesus, namanya Naomi. Waktu Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Nggak ada satu manusia pun yang sanggup batalkan rencana itu saudara. Karena Tuhan udah pilih saudara. Apa buktinya Tuhan pilih saudara? Dia utus Roh Kudus yang buat saudara. Roh Kudus ini bukan gambarannya, ada beberapa gambaran Roh Kudus itu burung merpati, Roh Kudus itu api, Roh Kudus itu angin. Itu semua cuma analogi saudara. Roh Kudus ini apa? Roh Kudus ini pribadi, saudara. Dia bisa ngomong, dia punya telinga untuk mendengar. Sama kayak kita, cuma nggak kelihatan aja. Makanya disebut sebagai Roh Kristus. Kenapa Roh Kudus harus ada? Karena kalau Kristus Yesus masih hidup hari ini, misalnya seperti Paus di gereja Katolik itu, saudara. Artinya kalau hari ini Paus ada di Vatikan, saudara, di jam yang sama dia nggak bisa ada di Harapan Indah. Kenapa? Karena terbatas, punya badan terbatas.
Tapi kalau dia roh, di jam sekarang Roh Kudus ada di gereja ini. Di waktu yang berbeda, kira-kira 13 jam di belahan dunia yang lain, Roh Kudus juga ada di sana, saudara. Sehingga dia bisa ada di mana-mana, saudara. Dia bisa ada di mana-mana. Itu sebabnya Yesus berkata, aku naik ke sorga supaya apa? Supaya janji Bapa ada, yaitu apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus gak cuma ada di saya, Roh Kudus ada di saudara. Amin. Dan Roh Kudus ada buat apa, saudara? Alkitab berkata, dia diingininya dengan cemburu. Kenapa diingini cemburu? Karena saudara orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Tahu gak kenapa iblis gak suka sama kita? Kenapa iblis mau hancurin hidup kita? Karena ada rencana yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Amin. Kita nih nggak tahu yang besar kayak apa, nggak tahu. Sama nggak taunya waktu Nuh, Tuhan suruh bikin bahtera. Tuhan bilang sama Nuh, akan ada hujan, bikin perahu yang besar. Nanti saudara baca ya. Nanti saudara baca di Alkitab bahwa hujan itu pertama kali turun di zaman Nuh. Jadi dari Nuh kecil sampai Nuh dewasa, hujan gak pernah ada. Jadi Nuh juga gak tahu hujan tuh kayak apa. Kayak sekarang kan yang lagi rame di sosial media apa? Donald Trump akan buka file alien. Ya mungkin saudara lagi lihat kan ada apa pesawat UFO, ada gambar-gambar alien, ada lagi video ya kan Donald Trump jalan sama alien gitu kan, ngobrol sama aliennya. Kalau saudara ditanya alien, kan kita juga bingung alien kayak apa. Kita cuma taunya pokoknya kepalanya kayak orang hidrosefalus ya kan. Terus matanya hitam gede ya kan. Gitu doang kan. Tapi kan kita sebetulnya nggak tahu alien kayak apa. Jadi waktu Tuhan bilang sama Nuh, kamu bikin perahu nanti ada hujan. Hujan tuh apa hujannya? Hujan kayak apa hujan? Nggak tahu. Tapi ternyata hujan itu sampai bikin semua tenggelam. Bahkan Alkitab berkata gunung tertinggi pun tenggelam. Siapa? Apa gunung tertinggi sekarang ini? Ya Everest, saudara. Kebayang gak itu dalam kolamnya, saudara? Dalamnya itu, saudara. Dalamnya luar biasa. Kita gak pernah tahu nanti kayak gimana. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan berkata sama Abraham, kamu keluar, tinggalin papa mamamu, aku akan jadikan kamu bangsa yang besar. Bingung kan, bangsa yang besar tuh kayak gimana? Dia pergi sama istrinya. Waktu dia pergi, saudara, itu Abraham umur 75, ya, si Sarah itu umur 65, saudara. Lalu Tuhan berkata, kamu akan punya anak. Gimana? Abraham aja bilang, saya udah menopause, istri saya udah rahimnya tertutup. Nggak ngerti juga. Tapi kalau Tuhan udah pilih saudara, dia sanggup lakukan apa yang mata saudara nggak pernah lihat, telinga saudara nggak pernah dengar, belum pernah timbul dalam hati. Tuhan sanggup berikan buat saudara. Karena saudara terpilih. Saudara terpilih. Walaupun mertuamu gak pilih kamu, mungkin suamimu gak pilih kamu, mungkin istrimu gak pilih kamu, mungkin anak-anakmu gak pilih kamu. Sekarang kan ada tuh eksperimen tuh. Ditaruh anak kecil ya kan, ditaruh anak bayi, kira-kira umur 2 tahun gitu kan. Terus papa mamanya di belakang gitu kan, dudukan. Lalu papa mamanya sambil panggil, misalnya namanya Ezra gitu. Ezra, ini eksperimen untuk menunjukkan kira-kira Ezra pilih siapa. Papanya apa mamanya. Jadi dia tengoknya ke siapa duluan. Yang dia tengok pertama duluan, berarti katanya cintanya sama itu. Kita kan kadang-kadang gitu kan dalam hidup kan. Kita juga berantem begitu kan. Dasar lu bego kayak bapak lu gitu. Berarti keturunan bapaknya katanya. Kita tuh senang dipilih. Kita senang kalau dipilih. Tapi hari ini kalaupun saudara cuma dipilih segelintir orang, itu gak ada gunanya. Yang lebih berguna kalau saudara dipilih sama Tuhan. Amin, amin. Saudara pernah dengar gak? Pernah gak dengar? Ada pendeta yang khotbah ayat Matius 7. Nanti di hari terakhir, katanya kamu panggil Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Justru itu kalau gak ada Roh Kudus, saudara. Kalau ada Roh Kudus, dia jadi pembela buat saudara. Amin. Kalau ada Roh Kudus, jadi pengacara buat saudara. Amin. Tuhan akan bilang, ini kenal. Kenapa saudara dikenal? Karena ada Roh Kudus. Amin. Saking berharganya Roh Kudus ini, di perjanjian lama gak semua orang punya Roh Kudus. Hanya orang-orang pilihan yang ada Roh Kudus. Satu ketika Saul main ke sebuah kampung, saudara. Tiba-tiba dia kepenuhan Roh Kudus. Ada nabi-nabi yang kepenuhan Roh Kudus. Daud salah satunya juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya dia pernah berdoa di Mazmur 51. Apa doanya Daud? Jangan pernah ambil
rohmu daripadaku. Seolah-olah Daud mau bilang, ambil tahtanya boleh, ambil hartanya boleh, ambil kerajaannya boleh, ambil apapun yang ada padanya boleh, kecuali satu, ambil apa? Roh. Saudara, apa sih bekal kita nanti kalau kita udah jantung ini berhenti berdetak, hidung ini berhenti bernafas, saudara? Kemarin di Komsel saya cerita pengalaman takut mau mati. Ya, akhir April kemarin kan saya ke China. Jadi saya ke kota Hangzhou namanya, saudara, Hangzhou. Ya, jadi pesawat itu Jakarta transit Hong Kong, Hangzhou. Pulangnya sama, Hangzhou transit Hong Kong, Jakarta. Pas mau terbang, teman saya udah bilang, nanti dari Hangzhou ke Hong Kong itu turbulensinya lumayan katanya. Saya bilang gimana ngeceknya? Ada aplikasinya, saudara. Nama aplikasinya Turbuli. Turbuli. Bisa dicek. Nanti itu pesawatnya turbulence apa enggak. Lu mau cek nggak, kata dia. Enggak lah, ngapain? Emang kalau tahu turbulensi tinggi terus gue bisa apa? Gue nggak bisa apa-apa juga kan. Udah, singkat cerita, saudara. Naik nih kita terbang. Semua penerbangan aman-aman aja, biasa-biasa aja. Terus mulai ada turbulence, biasa lah ya. Dan saya ke toilet, saudara. Saya ke toilet. Keluar dari toilet, saudara. Itu pertama kali dalam hidup saya, saudara. Saya lompat di dalam pesawat. Saya bukan karena lompat begini, bukan. Tiba-tiba tuh pesawat turun, boom, gini, saudara. Jadi kita badan kayak melayang gitu, boom, gitu kan. Tapi mau balik kursi nggak bisa karena ada lagi nganter troli makanan minuman gitu loh. Wah, panik tuh satu pesawat, saudara. Saya masih ingat pramugari bilang sama saya, "Sir, please sit down. Sir, please sit down." Itu pengalaman saya pertama dalam hidup, saudara. Saya duduk di kursi pramugari. Jadi di belakang itu dekat toilet tuh ya, saudara. Itu ada kursi yang kayak dari dinding keluar gini nih. Keluar gitu. Jadi langsung dikeluarin tuh kursi. "Sir, please sit down." Saya duduk. Ada sebelah saya pramugari juga duduk. Jadi kita duduk barengan sama pramugari. Seat beltnya bukan yang begini nih. Seat beltnya yang begini nih. Di sini nih kancingnya. Truk gitu, saya dibantuin kan. Terus pramugari ada depan duduk juga, saudara. Nah, yang bilang sama saya tuh Sir please sit down tuh kayaknya kepala pramugarinya, perempuan, saudara. Dia pegangan gitu. Wah, itu gitu. Waduh. Itu saya awalnya biasa, saya pikir ini bakal sebentar. Saya pikir juga biasa-biasa aja. Yang bikin saya takut adalah pramugari yang duduk sebelah saya ngomong sama yang di depannya. Dan muka mereka panik, saudara. Kalau saya panik, wajar gak? Wajar. Saya jarang kok pergi Hangzhou, Hong Kong kan jarang. Lah mereka kan tiap hari. Lah kalau yang tiap hari yang kerjanya emang di udara terus mukanya panik, kita patut ikutan panik, saudara. Bener gak? Saya lihat muka, saya dalam hati sialan nih. Lu yang kerja di sini lu ya. Dan ngomongnya kan itu bukan bahasa Mandarin, mungkin Vietnam. Jadi ngomong, udah gitu kan. Terus ngobrol sama yang lagi pegangan begini kan. Iya, udah tuh. Begini tuh. Saya udah pengen ambil HP, saudara. Saya pengen ambil HP tuh pengen nyalain tuh kan. Pengen langsung pasang IG story, saudara. Biar ada jejak digital minimal kan. Jadi mungkin kelihatannya kan handphone. Udah pengen WA loh, saya udah pengen WA istri loh. Ya. I love you gitu kan, titip anak-anak. Ini pin ATM BCA, ini pin ATM. Kita kan kalau udah terbang, saudara, itu kayak titip nyawa, bener gak? Kita kan kalau terbang titip nyawa sama pilot, saudara. Walaupun saudara kelas bisnis, kalau udah jatuh bisnis sama ekonomi sama aja. Coba aja saudara bayar kelas bisnis, ini ada warranty-nya gak? Kalau jatuh gua gak meninggal, yang meninggal ekonomi. Gak ada. Itu kalau udah detik-detik gitu, saudara ya. Ya udah begitu ya. Saudara ingat saldo saudara gak? Aduh, udah gak ingat. Itu mau sebelah saudara James Reed, motivator juga gak guna. Ayo tenang, luar biasa, gak guna, saudara. Itu kalau udah hidup dan mati begitu, saudara, semua pada ngarahin kemana? Ini abis ini gue masuk mana? Bener ya? Itu, saudara, seringkali kita lupa
Kita mungkin pikir itu baik-baik aja, tenang-tenang aja, masih bisa makan, uang masih ada. Ya, ke gereja kalau bisa syukur, nggak bisa ya udahlah ada online gitu ya. Kita lupa saudara, bahwa hidup kita nih kalau sampai hari ini kita masih hidup, pasti ada rencana Tuhan yang besar buat kita saudara. Amin. Kalau kita masih hidup hari ini nih, itu karena Roh Kudus saudara, diutus buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya dipilih. Amin. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Itu bukan cuma bikin sejarah, bukan cuma untuk ubah kalender dari tahun sebelum Masehi jadi tahun Masehi. Dia bukan cuma supaya jadi tokoh agama lalu dibilang sebagai pendiri dan penemu agama Kristen, bukan saudara. Yesus berkata saudara, kita akan masuk kerajaan sorga. Amin. Sebelum dia bilang masuk kerajaan sorga, dia pengen kerajaan sorga ada di bumi seperti di sorga. Lewat siapa? Lewat saudara semua. Kita nggak tahu masing-masing panggilan kita semua apa. Panggilan saya beda sama panggilan Bu Joyce. Ya, panggilannya Rama beda sama panggilannya Bona. Pelayanan kita masing-masing beda-beda. Nggak semua harus pendeta, nggak semua harus singer. Kalau suara saudara nggak cocok jadi singer, nggak usah paksain diri saudara. Nanti 2/3 malaikat jatuh dari sorga. Masing-masing kita beda-beda saudara. Masing-masing kita punya panggilan yang masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus ada di hari Pentakosta bukan sekedar supaya saudara bisa bahasa roh, tapi supaya saudara menghadirkan anugerah Roh Kudus itu, buah-buah roh itu di dalam dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara dipilih oleh Tuhan. Hari ini tanamkan itu dalam hati saudara. Saya dipilih oleh Tuhan. Saudara punya rencana. Tuhan udah atur rencananya. Deadline-nya kapan? Timeline-nya kapan? Tuhan udah atur semuanya saudara. Saya tutup dengan kesaksian sederhana ini saudara. Tanggal 3 Mei itu saya dari tahun 2025 udah dijadwalkan untuk pelayanan khotbah di gereja Ichi di Moi. Nah gara-gara ada jadwal ke China, jadwal China-nya tuh tadinya adalah 26 April sampai 4 Mei. Jadi di bulan Januari 2026 saya WhatsApp sekretarisnya Ibu Heni, namanya Fanny. Fanny shalom. By the way saya tanggal 3 Mei ada di China. Mohon maaf ya saya nggak bisa pelayanan di Ichi. Oh gitu pastor, oh ya udah deh, bla 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 udah. Bulan Maret nggak taunya saya ke China-nya nggak 26 April sampai 4 Mei, dimajuin. Jadi tanggal 19 April sampai 26 April. Jadi saya WhatsApp lagi, Fanny, saya cuma mau info, ternyata saya ke China-nya maju. Ya pastor, jadwalnya udah diisi sama pendeta lain. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya kasih tahu kamu, jangan sampai nanti tanggal 3 Mei tiba-tiba nih kita ketemu di mall. Terus kan kamu lihat saya, Pak Jun katanya ke Cina, nggak taunya ada di Indonesia. Kan nggak enak kan, nanti dikira bohong. Iya pastor, sorry ya udah diisi jadwalnya. Iya nggak apa-apa. Udah, sampai tanggal 2 Mei saya masih WhatsAppan sama Pak Erwin. Saya bilang sama Pak Erwin, besok siapa yang khotbah? Pastor Firman. Oh, yang perjamuan Pastor Rama. Pak Jun ada? Ada nih, saya bisa. Saya ke gereja aja dah dengerin khotbah, sama dipimpin perjamuan deh sama Rama. Udah gitu tuh. Saya pergi temenin istri sama anak-anak ke Gramedia, saudara. Ya, pas di Gramedia, si Fanny, sekretarisnya Ichi, WA saya. Pastor malam, sorry ganggu. Besok kalau khotbah masih kosong gak jadwalnya. Hah? Besok? Iya, kan emang ini sebetulnya jadwal pastor kan, cuma batal kan. Lah, kata kamu udah ada pendeta yang gantiin. Tahu dia bilang apa? Pendetanya tiba-tiba sakit. Saya tunjukin WA ke istri, kata istri, loh udah malam begini emang kamu bisa nyiapin? Ya bisa lah. Terus saya bilang, ya tapi gak ada PowerPoint ya. Saya cuma khotbah doang, gak ada PowerPoint. Ya gak apa-apa pastor. Pastor bisa. Aduh makasih ya. Khotbahnya 3 kali ya. Jam 8, jam 10, jam 12. Terus saya cerita di Ichi waktu saya khotbah tanggal 3 Mei. Tuhan tuh udah atur loh, 3 Mei lu khotbah di situ. Mau menuju 3 Mei banyak banget dramanya. Batal lah, inilah, itulah. Tapi kalau Tuhan udah punya mau, 3 Mei saya ada di sana.
nggak ada seorang pun bisa gagalin. Kita nggak tahu nih apa rencana Tuhan buat saudara 10 Agustus, apa rencana Tuhan buat saudara 31 Desember, apa rencana Tuhan buat 2027. Karena saudara udah terlanjur dipilih, Tuhan udah siapin sesuatu yang besar buat saudara. Dia kasih Roh Kudusnya buat saudara, buat menuntun saudara menjalani hari-hari saudara, melewati jalan yang saudara harus tempuh. Sebab itu bersukacitalah karena ada rencana Tuhan yang besar. Bersukacitalah karena Roh Kudus ada janji satu ini saudara, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Kitab Ibrani bilang, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Bahkan salah satu julukan Roh Kudus adalah meterai ilahi. Saudara udah dimeterai. Kalau udah dimeterai di dalam perjanjian, itu artinya sah. Saudara, salam kanan kirinya, sah. Sah apa? Saudara udah sah dipilih oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kan syukurku